Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Andreas Suwandi. Saya merupakan dosen program studi pendidikan pariwisata pada Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Baik, saya akan mencoba membuat video pembelajaran terkait salah satu syarat dalam rangkaian sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi UKT-PT bidang pengajaran pada tahun 2025. Baik, mata kuliah yang saya ampu pada hari ini yang saya akan jelaskan yaitu mata kuliah pengelolaan MAIS. Pengelolaan MAIS ini berbobot 4 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh terkait dengan industri MAIS serta keterampilan praktis dalam pengelolaan event, serta mencakup materi konsep dasar MAIS, perencanaan strategis, pengorganisasian, pemasaran logistik, dan pelaksanaan acara. Mahasiswa akan mempelajari bagaimana menyusun susunan acara, mengelola sumber daya, serta menghadapi tantangan dalam event berskala nasional maupun event berskala internasional. Metode pembelajaran yang diterapkan yaitu pembelajaran di kelas meliputi perkuliahan online dan perkuliahan offline, kemudian diskusi, studi kasus, dan tugas proyek untuk mengembangkan kemampuan analisis dan aplikasi praktis dalam bidang MAIS. Baik, kemudian capaian pembelajaran pada mata kuliah MAIS yaitu mahasiswa akan belajar bagaimana caranya membuat sebuah perencanaan event yang meliputi perencanaan ide dan konsep program atau acara, perencanaan promosi melalui berbagai usaha atau media, kemudian perencanaan keuangan event, perencanaan sumber daya pendukung, serta perencanaan resiko. Selain itu, mahasiswa juga akan belajar bagaimana mengelola kegiatan operasional sebuah event seperti mengatur jalannya acara, memilih supplier, membuat kontrak, manajemen event, talent management, hingga sponsorship, serta bagaimana mengelola sebuah perusahaan yang bergerak di bidang event. Capaian mata kuliah pada mata kuliah pengelolaan MAIS meliputi mahasiswa mampu memahami konsep MAIS, merencanakan dan mengelola susunan acara, mengatur sumber daya, serta menerapkan pemasaran dan solusi praktis untuk mensukseskan event MAIS. Selain itu, mahasiswa dapat menganalisis tantangan berbagai studi kasus dan mengembangkan kreativitas serta kemampuan komunikasi yang efektif dalam pembelajaran berbasis proyek. Kemudian, kita membahas pola penilaian dalam mata kuliah MAIS. Mata kuliah MAIS ini ada 100% penilaian, meliputi 50% berkaitan penilaian yang berkaitan dengan studi kasus dan proyek, kemudian 20% untuk ujian tengah semester, dan 30% ujian akhir semester. Baik, selanjutnya mari kita simak video pembelajaran terkait dengan mata kuliah pengelolaan MAIS sebagai berikut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bapak. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Baik, sebelum kita mulai, saya punya jargon ya supaya kalian tambah semangat ya. Nanti saya akan melontarkan kata Dikpar 1, kalian jawab Dikpar juara. Ya, sambil angkat tangannya. Bisa dipahami ya? Oke, Dikpar 1, Dikpar juara. Dikpar 1, Dikpar juara. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran atau perkuliahan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa ya. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Pipit pimpin dulu untuk berdoa. Baik, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya, sebelum kita mulai, juga saya akan mengecek presensi hari ini. Siapa yang tidak hadir? Oke, nampaknya semuanya hadir ya. Hadir semua, Pak. Hadir semua. Semuanya hadir ya, alhamdulillah. Nah, kalau hadir semua, kita akan mulai. Tapi sebelumnya masih ingat, gitu ya, materi kita sebelumnya di pertemuan lalu kita bahas apa? Ada yang masih ingat? Silakan angkat tangannya. Oke, Krisna, silakan. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Untuk materi sebelumnya kita membahas mengenai perencanaan event yang merupakan proses menyiapkan semua acara, aspek acara dari mulai tujuan, konsep, anggaran hingga logistik agar acara berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang diinginkan. Oke, beri applause untuk Krisna. Oke, selanjutnya ada yang masih ingat? Oke, silakan Alia. Pak izin menyampaikan, jadi materi sebelumnya itu mengenai perencanaan event. Nah, perencanaan event itu melibatkan pengorganisasian waktu, lalu sumber daya, dan juga koordinasi tim. Nah, tujuannya itu untuk memastikan setiap detail acara terpenuhi sesuai jadwal dan kebutuhan peserta. Oke, beri applause juga untuk Alia. Terima kasih Alia. Baik, kita langsung mulai materi kita hari ini terkait dengan susunan acara ya dalam program MICE, Meeting, Incentive, Convention, Exhibition ya. Sebelum kita mulai pembelajaran atau perkuliahan hari ini, kita akan terlebih dahulu ya mengetahui pencapaian kita di perkuliahan ini itu apa ya. Yang pertama yaitu menyimpulkan susunan acara MICE ya. Yang kedua menyimpulkan fungsi susunan acara pada program MICE ya. Kemudian yang ketiga menganalisis hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat susunan acara. Kemudian menganalisis contoh susunan acara. Yang kelima adalah membuat susunan acara Dikpar Expo. Ya, yang kita tahu Dikpar Expo ini adalah acara tahunan program studi kita. Ya, acaranya, eventnya berskala nasional dan ini event yang bergengsi. Ya, di sana ada event terkait dengan perlombaan, event seminar, ya, dan event talk show. Ya. Kemudian, apa sih tujuan pembelajaran pada hari ini? Ya, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu adalah mahasiswa mampu memahami terkait dengan struktur susunan acara. Itu secara kognitif atau secara pengetahuannya. Ya, kemudian juga menunjukkan tanggung jawab dan teliti itu secara afektif atau secara sikap ya. Kemudian serta menyusun susunan acara secara tertulis ya. Nanti kalian akan dituntut untuk menyusun acara secara tertulis. Itu bagian dari psikomotorik ya, psikomotorik ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis jenis kegiatan dan menentukan urutan acara yang sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Yang ketiga, mahasiswa mampu membedakan susunan acara formal dan acara non formal. Ya. Yang keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi ya kegiatan susunan acara yang akan kita rancang pada saat ini. Ya. Nah, outline yang akan kita jelaskan pada hari ini ada berapa? Ada berapa macam? 7.
ya. Ada 7 komponen materi yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah kita nanti akan membahas bagaimana konsep dasar dari susunan acara. Yang kedua, peran penting bagaimana kita menyusun acara. Bagaimana yang ketiga adalah struktur umum susunan acara, ya. Yang keempat, jenis susunan acara. Yang kelima, prinsip penyusunan acara MICE, ya. Kemudian yang keenam, studi kasus, ya, dan analisis susunan acara, ya. Kemudian yang terakhir pastinya adalah penilaian dan refleksi, ya. Nah, kita bahas yang pertama dulu, konsep dasar susunan acara. Nah, ini yang paling penting. Susunan acara dalam kegiatan MICE ini merupakan rencana terstruktur, ya, yang harus diperhatikan oleh kita sebagai penyelenggara, ya, mulai dari acara itu dari awal sampai acaranya itu sampai selesai, sampai dari akhir, ya, tersistematis, ya. Tidak bisa susunan acara itu kita buat asal-asalan, ya. Jadi harus tersistematis mulai dari awal sampai akhir, detail, ya, karena ini sangat penting gitu ya, supaya kegiatan kita berjalan secara efektif, ya, dan profesional pastinya, ya. Kemudian bagaimana peran penting susunan acara pada MICE, ya. Susunan acara pada MICE ini adalah hal yang sangat penting, ya, bila kita berkaitan dengan bagaimana kerangka, ya, berpikir dalam sebuah acara gitu ya, dalam MICE ini, yaitu adalah susunan acara, ya. Kalau susunan acaranya bisa dibilang bagus, acaranya pasti akan sukses. Tapi sebaliknya gitu ya, apabila susunan acaranya tidak bagus, artinya nanti ke depannya ya pastinya acaranya akan mungkin terhambat, bahkan tidak sukses. Nah, ini banyak terjadi di event-event berskala nasional, ya. Tidak hanya event internasional, tapi event berskala nasional pun itu banyak gitu ya, hal-hal yang di luar dugaan kita. Nah, jenis susunan acara ini ada 3, ya. Jenis susunan acara itu ada 3. Yang pertama adalah susunan acara formal, ya, digunakan untuk forum-forum resmi, ya, seperti kita mengadakan konferensi, kita mengadakan seminar, ya, kita mengadakan workshop. Itu pasti acaranya akan formal. Susunan acara yang kita buat akan formal. Yang kedua adalah susunan acara non formal. Artinya apa? Susunan acara ini dibuat lebih santai, ya, seperti halnya dengan family gathering, kemudian juga ada outing, ya, ada misalkan pesta, ya, ulang tahun, ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada susunan acara semi formal, ya. Ini kombinasi antara formal dan non formal. Nah, ini yang kita akan terapkan di acara kita di Dikpar Expo, ya, 2025. Kita akan angkat tema ini, ya, atau susunan acaranya harus formal dan non formal, kombinasi, ya. Karena sasaran kita adalah siswa SMK, ya. Sasaran kita adalah melaksanakan seminar nasional, ya. Sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Kita lanjutkan, ya. Nah, prinsip susunan acara, ya. Prinsip susunan acara dibagi dalam 8 kelompok. Yang pertama adalah sistematika. Sistematikanya harus betul-betul kita pahami, ya, harus rapi, ya, kemudian juga teratur dan logis, ya. Kita harus logis menentukan kapan datangnya bintang tamu, kapan datangnya lomba, ya. Kita harus betul-betul logis. Kemudian yang kedua, tujuan, ya, harus sesuai tujuan acaranya, tema acaranya apa, ya. Tema acara Dikpar Expo-nya apa? Ada yang sudah terbayang dari kalian? Ada?
Oh, Pipit, silakan. Temanya apa? Ini yang saya terbayarkan ya Pak. Ya. Temanya itu bertajuk seperti terkait revolusi industri. Revolusi industri. Ya, itu boleh. Ya, misalkan revolusi industri mengarah ke green tourism. Ya, sekarang eranya green tourism. Itu boleh nanti didiskusikan dengan teman-teman. Ya. Kemudian fleksibel. Nah, biasanya susunan acara ini akan berubah-ubah. Ya, bersifat tidak kaku, tapi bisa berubah, fleksibel. Ya, kemudian pesertanya siapa? Jadi harus menyesuaikan dengan jumlah pesertanya berapa, pesertanya sasarannya siapa. Ya. Kemudian jelas dan mudah dipahami. Ya. Ketika kita menyusun acara, pastinya ya harus jelas apa ini yang dimaksud. Ya. Kemudian tulisan yang kita tulis di susunan acara juga harus bagus, harus dimengerti oleh semua kalangan. Kemudian transisi, ya, kemudian perpindahan antar sesi, ya, ini juga harus kita perhatikan supaya acara yang kita susun itu bisa berjalan secara lancar, efektif, dan efisien. Kemudian konsisten, ya, apa yang kita susun itu harus konsisten. Kalau kita mengusung tema green tourism, ya, pastinya semua mengarah kepada green tourism, ya, tidak ke hal-hal yang lain, tapi kita akan fokus, ya, dengan tema green tourism. Nah, baik. Sekarang ini adalah tugas kalian hari ini, ya. Jadi nanti kalian akan dibagi, ya, satu kelompok itu berisi 4 mahasiswa, ya. Nanti kita akan dibagi 4 kelompok, ya. Silakan kalian berkelompok dan kalian akan membuat, yang pertama adalah susunan acara event Dikpar Expo, ya, per kelompok dilihat dari waktu pelaksanaan event seminar, lomba, dan pamerannya. Jadi ada yang 1 hari eventnya, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, bahkan ada yang 4 hari. Nanti gimana gitu ya, menyusun acara 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 4 hari. Kemudian yang kedua, kalian menyelesaikan soal studi kasus, ya. Soal studi kasusnya apa? Ya pastinya sebuah universitas akan mengadakan seminar bertema inovasi teknologi. Tadi yang dibahas oleh Pipit, ya, tentang revolusi industri misalnya. Nah, ini bagaimana nih kalau ada masalah terkait dengan bahwa panitia belum menentukan, ya, dengan jelas peran MC untuk menjaga transisi antar sesi, ya. Bagaimana nih peran MC ini sangat penting gitu ya, tapi pihak panitia belum, ya, menentukan siapa MC dari acara tersebut, ya. Nanti 2 pokok bahasan ini silakan kalian diskusikan, kemudian kalian presentasi ke depan. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Baik, silakan Anda berkelompok. Silakan. Silakan buat satu kelompok 4 mahasiswa, ya. Baik, oke. Diangkat. Baik, ini kelompok 1, ya. Ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4, ya. Silakan kalian berdiskusi. Gimana, lancar? Aman? Oke, aman ya. Kelompok 2 ya. Kelompok 1 aman? Oke. Kelompok 3 bisa? Oke. Oke. Kelompok 4 aman ya. Oke, silakan diselesaikan ya. Baik, nampaknya kelompok 1 sudah selesai, semuanya sudah selesai. Sudah ya? Nah, baik. Kalau sudah, silakan kelompok 1 untuk presentasi ke depan. Silakan. Yuk, bawa hasil dari
susunan acaranya ya. Silakan. Silakan. Silakan kelompok 1. Baik, jadi kita sudah menentukan susunan acara di Park Expo. Kita 1 hari untuk kegiatannya itu. Jadi waktu kegiatannya di jam 8 sampai dengan jam 9 itu adalah registrasi dan pembukaan. Lalu setelah itu di jam 9 sampai dengan 10.30 itu adalah seminar tren pariwisata terkini. Terus 10.30 sampai dengan jam 11 itu ada coffee break. 11.00 sampai dengan 12.30 itu lomba fotografi wisata. 12.30 sampai dengan 13.30 itu istirahat dan makan siang. 13.30 sampai dengan 15 itu adalah lomba making bed dan front office, lalu lomba cerdas cermat. 15.30 sampai dengan 16.00 itu adalah hiburan musik tradisional. Lalu 16.00 sampai 16.30 itu pengumuman pemenang lomba dan penutupan. Untuk jawaban dari studi kasusnya yaitu kita menganalisis dari segi waktu. Yang pertama ada durasi workshop terlalu singkat sehingga peserta kurang mendapatkan pengalaman interaksi maksimal. Yang kedua, waktu istirahat dan coffee break sudah cukup baik untuk menjaga fokus peserta. Ya, dari kelompok 1, terima kasih. Oke, berepos di kelompok 1. Baik, silakan, terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya silakan kelompok 2 untuk presentasi. Oke, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2. Jadi kami telah berdiskusi dan telah membuat susunan acara di Park Expo selama 2 hari. Nah, di hari pertama itu dimulai dari pukul 8 pagi sampai jam 9 pagi itu ada registrasi pembukaan. Kemudian jam 9 pagi sampai jam 11 itu ada seminar pengembangan pariwisata berkelanjutan. Kemudian ada jam 11 sampai jam setengah 12 itu ada coffee break. Dan 11.30 sampai jam 1 ada lomba desain poster pariwisata. Jam 1 siang sampai jam 2 siang ada istirahat dan makan siang. Kemudian 14 sampai jam 4 sore itu adalah workshop kreatif pariwisata. Nah, kemudian dilanjut di hari kedua dimulai dari jam 9 pagi sampai jam 11 siang itu adalah lomba video dokumenter wisata. Kemudian jam 11 siang sampai jam setengah 12 siang itu coffee break. Kemudian setengah 12 siang sampai jam 1 seminar teknologi digital di pariwisata. Jam 1 sampai jam 2 istirahat dan makan siang. Jam 2 sampai jam setengah 4 hiburan musik dan tarian daerah. Setengah 4 sampai jam 4 sore pengumuman pemenang dan penutupan. Untuk jawaban studi kasus dari yang kami analisis itu ada 2. Yang pertama, susunan acara belum memasukkan sesi networking yang sangat penting untuk membangun koneksi. Kemudian variasi jenis kegiatan, presentasi, diskusi, workshop sudah baik, membuat peserta tetap tertarik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah, untuk semuanya ya. Oke, terima kasih kelompok 2. Selanjutnya silakan kelompok 3 untuk ke depan. Oke, baik. Selamat siang semua, selamat siang Bapak. Jadi dari hasil diskusi kami mengambil susunan acara Dikpar Expo itu selama 3 hari. Yang mana hari pertama yaitu dimulai dengan kegiatan registrasi dan pembukaan di jam 9 sampai jam 9. Jam 9 sampai jam 11 itu seminar. Jam 11 sampai 11.30 itu coffee break. 11.30 sampai jam 1 siang itu lomba fotografi, dilanjut dengan istirahat dan makan siang sampai jam 2. Dan dilanjut lagi workshop digital marketing pariwisata sampai dengan pukul 4. Dan hari kedua yaitu dimulai lagi dari jam 9 sampai jam 11 yaitu lomba tari tradisional. 11 sampai 11.30
kembali lagi coffee break. 11.30 sampai 13 seminar pengelolaan event pariwisata. Dilanjut jam 1 sampai jam 2 yaitu istirahat dan makan siang. Dan dilanjut lagi pertunjukan seni rakyat sampai jam 4 sore. Hari ketiga yaitu kegiatannya berupa lomba-lomba dan beberapa kegiatan yang sama. Cuman di sini kita memasukkan seminar inovasi produk pariwisata di jam 11 sampai jam 1. Dilanjut lagi dengan hiburan musik modern hingga penutup dan pengumuman pemenang. Dari hasil analisis kami terkait studi kasus yang dipaparkan, yaitu peran MC atau moderator belum jelas, sehingga potensi terjadinya transisi yang tidak lancar antara sesi itu cukup tinggi atau berantakan. Dan kedua yaitu panitia perlu menjelaskan tugas tiap divisi untuk kelancaran acara. Sekian, terima kasih. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Jadi hari itu bergantung event ya, kalau saya simpulkan gitu ya. Jadi ketika kita membuat event gitu dan hari, pastinya kita harus menyesuaikan ya berapa banyak event yang akan kita buat ya, kemudian baru kita menyusun harinya ya, sehingga menjadi susunan acara itu menjadi proporsional ya, menjadi sangat bagus nantinya ya. Kemudian bagaimana peran MC ya? Saya simpulkan peran MC ini sangat penting ketika kita melaksanakan sebuah event. Pastinya MC merupakan stakeholder yang tidak terpisahkan dari event yang akan kita buat ya. Baik, selanjutnya, nah ini penilaian yang akan kita rumuskan hari ini. Jadi penilaiannya itu ada penilaian formatif ya. Tadi selama kalian belajar di kelas, Bapak nilai gitu ya. Bagaimana kalian berdiskusi, bagaimana kalian merumuskan susunan acara, bagaimana kalian menyelesaikan studi kasus ya. Kemudian juga yang kedua ya, refleksinya adalah ya, bagaimana kalian bisa memahami pentingnya susunan acara. Ya, bagaimana kita bisa membuat event yang bagus tanpa susunan acara yang jelas, yang bagus. Ya, baik. Untuk terakhir, ada yang menyimpulkan materi kita hari ini tentang susunan acara? Silakan, satu orang saja. Oke, Siva, silakan, Asifa. Apa simpulkan ya materi kita hari ini? Silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin menyimpulkan terkait apa yang sudah kita sampaikan pelajari hari ini, yaitu tentunya tentang bagaimana kita menyusun susunan acara. Dan dilihat dari beberapa yang sudah dipaparkan, itu acara-acara formal ya, yang mana tadi ada beberapa kaitan, dan juga kita mengetahui prinsip-prinsip dari bagaimana cara menyusun acara itu sangat berilmu sekali, maksudnya dengan kita yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut gitu. Jadi kita bisa mempreparekan bagaimana susunan acara yang baik dan benar seperti itu. Oke, beri aplaus untuk Asifa. Baik. Nah, penutup nanti ada tugas ya. Kalian ditulis nanti tugasnya ya. Tugasnya nanti ini dikumpulkan minggu depan ya. Jadi cukup 1 minggu Anda merumuskan gitu ya terkait susunan acara Dikpar Expo yang sebetulnya tadi temanya Green Tourism ya. Oke, baik, itu saja mungkin materi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak.